Penerbangan umroh kembali dibuka untuk pertama kalinya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ratusan peserta umroh Indonesia mulai bertolak ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah di dua kota suci, Mekah dan Madinah. Penerbangan perdana umroh dari Terminal 3 Bandara Suta membawa 360 peserta umroh yang sebagian besar merupakan pengurus travel haji dan umroh. Penerbangan menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines bernomor SV817 tujuan Jeddah, Arab Saudi akan bertolak dari tanah air pukul 10.45. Sebanyak 59.757 peserta umroh asal Indonesia yang sudah mendapatkan nomor registrasi namun tertunda akibat pandemi COVID-19 akan kembali diberangkatkan secara bertahap menunggu keputusan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi kembali membuka layanan ibadah umroh untuk jemaah di luar Arab Saudi mulai 1 November 2020 dengan sejumlah persyaratan dan penerapan protokol kesehatan ketat. Salah satunya adalah pembatasan usia mereka yang bisa berangkat untuk beribadah. Pemerintah Saudi mengizinkan pada hari ini insya Allah jamaah Indonesia sudah bisa kembali melaksanakan umroh. Dan ini penerbangan perdana yang hanya diisi kurang lebih 360 orang. Adapun yang berangkat hari ini mayoritas adalah pimpinan penyelenggara dari Asosiasi Ampuri dan beberapa asosiasi lain dan beberapa jamaah. Kita akan memastikan bahwa pelaksanaan umroh nanti yang jamaah akan kita bawa dari Indonesia itu berjalan dengan baik. Ada beberapa ketentuan yang disyaratkan dari pemerintah Saudi dan itu mutlak harus kita jalani. Yang pertama adalah usia. Jadi usia ini minimal 18 tahun dan maksimal 50 tahun. Dari jamaah yang terdaftar di dalam sistemnya Siskopatu, sistemnya Kementerian Agama, dari 59.000 itu yang memenuhi persyaratan hanya 44%. Dan sudah ada koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat siang, Sufi. Sufi, apakah dari semua calon jemaah umroh yang dijadwalkan berangkat hari ini, mereka semua bisa berangkat? Ya, selamat siang Rizky. Berdasarkan informasi yang baru saja kami terima dari pengelola bandara PT Angkasa Pura II, Direktur Utama PT Angkasa Pura II menyebut jumlah jemaah yang akan berangkat pada penerbangan perdana hari ini berjumlah 278 jemaah. Artinya ada selisih dari yang disebutkan oleh Ampuri atau Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia yang menyebut bahwa kuota keberangkatan umroh perdana pada hari ini dari Bandara Soekarno-Hatta tepatnya di Terminal 3 berjumlah 360, sementara pihak PT AP 2 pengelola bandara menyebut sebanyak 278 jamaah saja yang berangkat. Beberapa informasi yang kami coba himpun, kami coba cari tahu kenapa memang sebenarnya para jamaah ini tidak berangkat. Beberapa disebutkan alasan tidak berangkatnya mereka adalah karena kendala administrasi. Kemudian juga ada juga yang memang tidak lolos uji kesehatan karena memang pada penerbangan perdana hari ini untuk umroh, pemerintah Arab Saudi memang menerapkan persyaratan yang cukup ketat bagi para jamaah. Selain persyaratan dari pembatasan jumlah jamaah yang bisa berangkat dan berada di dua lokasi kota suci, yaitu di Mekah dan juga Madinah. Kemudian juga ada pembatasan usia, yaitu hanya jemaah yang berusia di atas 18 tahun atau minimal 18 tahun atau maksimal 50 tahun saja yang bisa berangkat. Kemudian juga ada persyaratan harus lolos kesehatan. Artinya bisa membuktikan bahwa dirinya terbebas atau bebas dari COVID-19. Nah, hal ini diaplikasikan dengan bukti surat bebas COVID-19 dari hasil tes PCR yang hanya berlaku selama 72 jam saja, Rizky. Artinya apabila jamaah memang akan berangkat hari ini, surat hasil tes yang berlaku hanya yang berlaku 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Nah, berdasarkan informasi yang juga coba kami himpun dari para jemaah yang akan berangkat pada penerbangan umroh perdana hari ini, mereka kebanyakan melakukan tes PCR kemarin sehingga hari ini beberapa diantaranya memang masih menunggu hasil dari
tes PCR yang masih belum keluar. Jadi memang jamaah yang harusnya berangkat masih terkendala oleh beberapa dokumen yang masih harus dilengkapi. Nah, keterangan dari Direktur Utama PT Angkasa Pura II juga menyebutkan bahwa salah satu persyaratan pada pemberangkatan jamaah umroh juga berlaku ketika jamaah sudah mendapatkan visa, mereka masih harus menjalani karantina selama seminggu sebelum waktu keberangkatan sambil menunggu tentu saja hasil tes PCR. Dan ketika berada di bandara, nantinya jamaah tetap harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, yang pasti mengenakan masker, kemudian menjaga jarak minimal 1 meter di antara jamaah dan tidak boleh berkerumun. Dan yang pastinya harus menunjukkan surat bebas COVID-19 dari hasil tes PCR, tidak hanya tes rapid. Artinya kalau memang kita melakukan penerbangan domestik, biasanya kita hanya melakukan tes rapid saja, namun bagi jamaah umroh, tes yang harus dilakukan adalah tes PCR dan suratnya harus dibawa ke sini sebagai kelengkapan dokumen selain visa. Rizky. Ya baik Sufi, kemudian untuk selanjutnya sendiri seperti apa kemudian mekanisme dari umroh yang sudah mulai dibuka Arab Saudi mulai hari ini 1 November? Iya, berdasarkan informasi dari pihak Ampuri atau Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh, ada sebanyak 59.700 jamaah yang masih tertunda keberangkatannya karena pandemi COVID-19 ini. Dan pada penerbangan perdana hari ini memang sebagian besar dari 360 kuota yang berangkat pada hari ini, sebagian besar merupakan pimpinan atau pemilik Biro Travel Haji dan Umroh. Mereka berangkat perdana untuk memastikan bahwa di Arab Saudi sendiri sejumlah fasilitas sudah sangat tersedia bagi jamaah Indonesia yang nantinya baru akan diberangkatkan secara bertahap dimulai pada 8 November 2020. Artinya pada hari ini dari sekitar 360 sesuai dengan kapasitas, hanya 25%-nya saja yang memang jamaah murni. Sisanya merupakan pengurus dari Asosiasi Biro Travel Haji dan juga Umroh. Nantinya yang full jamaah umroh adalah penerbangan berikutnya, yaitu pada tanggal 8 November 2020. Dan yang pasti seperti yang diinformasikan dari Direktur Utama PT Angkasa Pura II, sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi selain sudah memiliki visa, tentunya bagi jamaah adalah melakukan karantina selama 1 minggu menjelang keberangkatan, kemudian memastikan bahwa dirinya bebas COVID-19 melalui tes PCR dan membawa suratnya ke bandara. Rizky. Baik, Sufiani Tanjung, terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.